Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD setempat menolak rencana masuknya 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok guna mengantisipasi penularan COVID-19 di Sulawesi Tenggara. Tenaga asing tersebut rencananya akan bekerja di perusahaan smelter di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, mengungkap rencana kedatangan sebanyak 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok untuk bekerja di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ratusan pekerja Tiongkok tersebut diketahui telah mendapat izin dari pemerintah dan akan masuk secara bergelombang dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Sultra bersama DPRD kompak menunda masuknya 500-an tenaga kerja asing ke perusahaan smelter di Kabupaten Konawe dengan alasan situasi kebatinan masyarakat di Sulawesi Tenggara yang tengah berjuang melawan pandemi global COVID-19. Masalah hal kedatangan TK 500 orang ini kita bicara tentang suasana kebatinan masyarakat. Sekali lagi, karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, apalagi di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa, penerimaan tenaga kerja baik tenaga kerja lokal maupun luar, ya untuk sementara ditunda dulu. Anggota DPRD Sulawesi Tenggara fraksi Nasdem Laude Tariala menegaskan, selain menolak masuk, DPRD juga akan meminta klarifikasi dari pihak perusahaan yakni PT Dragon Virtu Nickel Industri terkait penggunaan tenaga kerja asing. Setelah kita sepakati untuk menunda, bahkan menolak untuk kedatangan tenaga kerja asing, kita juga akan memanggil pihak Virtu untuk menjelaskan kepada pemerintah daerah dan DPR tentang tenaga kerja yang lokal itu dirumahkan, sementara yang dari luar mau didatangkan. Sebelumnya 49 tenaga kerja asing ilegal asal negeri tirai bambu juga masuk di Sulawesi Tenggara melalui Bandara Halueleo Kendari. Masuknya tenaga asing tersebut sempat meresahkan warga setempat karena khawatir akan membawa virus corona terlebih di masa pandemi global COVID-19. Dari Kendari, Abdul Halim Ahmad, Metro TV. Apa alasan jelas Pemprov Sulawesi Tenggara menolak masuknya 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok? Benarkah ada politisasi atau murni terkait pandemi COVID-19? Sudah bergabung dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Selamat malam, Pak Ali. Selamat malam, Mbak. Pak Ali, di tengah penolakan berbagai pihak atas rencana masuknya 500 TKA asal Tiongkok ke Sultra, apa sebetulnya sikap Pemprov Sultra? Terima kasih, Mbak ya. Sebetulnya sikap pemerintah Sultra tidak ada istilah penolakan, cuma penundaan sementara. Artinya selama ini kan melihat situasi kondisi kebatinan masyarakat Sulawesi Tenggara sedang prihatin menghadapi virus corona. Tetapi ini pun ketika ada surat pemberitahuan dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah provinsi, saya sudah ketika itu mengundang para pihak Forkopimda termasuk Virtu untuk menyampaikan tentang hal maksudnya tenaga kerja asing kurang lebih 500 orang. Saya sampaikan kepada direksi bahwa kita sama-sama memahami situasi dan kondisi kebatinan masyarakat ini. Karena apa? Kita sudah menghadapi corona. Yang kedua, tanggal 22 itu akan menjelang bulan puasa. Situasi ini kita mohon dimengerti. Nah, tetapi nanti oleh pemerintah provinsi akan berusaha mengundang rapat kembali. Yang kedua untuk Pak Ali, jadi Anda tegaskan dan pastikan bahwa ini bukan penolakan, tetapi penundaan saja ya? Ya, penolakan, bukan penolakan. Penundaan sementara. Sampai menunggu situasi corona di Sulawesi Tenggara ini membaik.
Baik, kalau gitu Pak Ali, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time News akan kembali usai jeda. Perbincangan bersama dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Pak Ali, jadi tadi Anda sebut bahwa ini bukan penolakan tetapi penundaan sementara tenaga kerja asing asal Tiongkok untuk datang bekerja di Sulawesi Tenggara. Penundaan ini apakah selama pandemi saja atau sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan lagi, Pak? Jadi rencana mungkin setelah Lebaran ini selesai, saya coba mengundang kembali para tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPR dan OPD yang ada di Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan perihal kedatangan tenaga asing dalam hal dipekerjakan di proyek strategi nasional. Kita butuh juga memang, kita kan tidak boleh menafikan begitu saja. Investor atau investasi yang datang itu butuh dukungan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Dan kami sangat mendukung itu. Tetapi karena situasinya belum pas, nah menunggu situasi yang pas ini, mudah-mudahan mungkin setelah selesai Lebaran ini, atau sebelum Lebaran ini juga kami berusaha untuk mengundang para tokoh untuk mencocokkan situasi suasana kebatinan dalam berperan dengan corona ini. Ini COVID-19 ini kan sangat luar biasa. Pak Ali, karena sebetulnya tujuan kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok ini untuk bekerja dalam proyek strategis nasional seperti yang Anda katakan dan sebetulnya sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat. Apakah dengan penundaan yang sudah disepakati oleh Pemprov Sulawesi Tenggara ini nantinya akan bersurat kepada Presiden untuk menunda izin atau rencana kedatangan dari 500 TKA tersebut? Tidak. Ini kesepakatan dengan pihak Pertu, direksi. Pihak perusahaan ketika kita nunda sementara, kita undang. Kita undang di kantor gubernur untuk membicarakan hal ini. Dan mereka prinsipnya setuju, sepakat untuk penundaan. Oke. Sebetulnya Pak Ali, karena izinnya sudah diberikan, tetapi apakah karena Pemprov Sulawesi Tenggara tidak yakin dengan protokol kesehatan COVID-19 yang nantinya akan diterapkan jika 500 orang ini datang, sehingga akhirnya meminta agar ini ditunda, atau apa? Apakah karena tidak yakin dengan protokol kesehatan yang nantinya akan diterapkan kepada 500 TKA ini? Bukan. Protokol kesehatan itu kan tentu sudah ada mekanismenya. Itu bukan urusan kita. Sudah ada urusan pemerintah China dan pemerintah Indonesia. Tetapi dalam hal ini, tadi saya sampaikan suasana kebatinan masyarakat Sulawesi Tenggara itu pasti menolak, pasti. Nah, untuk menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan, saya selaku pimpinan daerah, selaku gubernur, pencegah sementara. Nanti setelah itu, kemudian kita akan sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat tentu melalui toko-toko yang ada. Baik. Ada toko masyarakat, toko pers, toko agama. Saya akan kumpulkan kembali bahwa ini akan ada tenaga kerja dari China. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, situasi COVID juga berakhir, nah itu lebih bagus lagi. Oke, Pak Ali, ini kan juga ada pertanyaan ya, di tengah masa pandemi ketika banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi ini mendatangkan tenaga kerja asing dari Tiongkok. Apakah karena memang mereka adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang memang secara khusus harus didatangkan dari Tiongkok atau bagaimana? Iya, kalau menurut keterangan dari pihak direksi,
Mereka menyampaikan ada tenaga ahli, tenaga khusus yang bekerja di sana. Nah kemudian kita juga dari lokal, dari Sulawesi Tenggara memang di sana ada kurang lebih 11.000 tenaga kerja lokal yang sudah dipekerjakan, 11.000 orang. Baik. Nah, mereka ini sebetulnya sangat terbatas, tetapi karena ada pengembangan pabrik, pengembangan smelter, sehingga mereka harus menghadirkan tenaga kerja dari China. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan Anda, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.